Sahabat setia Gower yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Sabtu 8 Agustus 2026. Happy weekend. Hari ini saya juga bersyukur atas rahmat tabisan yang telah dianugerahkan Allah kepada saya yang lemah dan hina ini. Sudah 12 tahun selusin wandasen. Mohon doa dari para sahabat setia sekalian supaya saya tetap setia, rendah hati, dan melayani dengan sukacita dan tulus hati. Hari ini kita merayakan peringatan wajib Santo Dominikus, imam dan pendiri Ordo Pengkhotbah. Dominikus lahir di Spanyol 8 Agustus tahun 1170. Keluarganya sangat religius. Ibunya bernama Yohana, juga dinyatakan gereja sebagai beata. Dominikus punya kakak, dan kedua kakaknya bernama Mantes dan Antonio telah terlebih dahulu menjadi imam. Pada usia 24 tahun, Dominikus memutuskan untuk masuk biara di Osma dan ditabiskan menjadi imam. Setelah menyelesaikan pendidikannya pada tahun 1215, Dominikus mendirikan Ordo Predicatorum atau dikenal sebagai Ordo Pengkhotbah, yang menggabungkan antara hidup kontemplatif dengan hidup aktif. Ordo ini didirikan atas keprihatinannya terhadap iman umat yang dirongrong oleh ajaran sesat Albigensianisme. Sekte ini mengingkari paham Tritunggal, penebusan melalui Yesus Kristus, menyangkal sakramen-sakramen dan berbagai praktek hidup keagamaan sebagai ungkapan iman ditolak. Sebelum meninggal, Dominikus berpesan kepada para pengikutnya, dan pesannya sangat dalam buat saya. Tetaplah penuh dalam cinta kasih dan kerendahan hati, dan jangan tinggalkan kemiskinan. Dominikus wafat pada 6 Agustus tahun 1221 pada usia 51 tahun. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 17 ayat 14 sampai dengan 20. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Penebus kita Yesus Kristus telah membinasakan maut dan menerangi hidup dengan Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah, katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku, ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kalian angkatan yang tidak percaya dan sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kalian? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kalian? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur roh jahat itu, lalu keluarlah ia daripadanya. Dan anak itu sembuh seketika itu juga. Kemudian ketika mereka sendirian, para murid menghampiri Yesus dan bertanya, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Yesus menjawab, "Karena kalian kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sungguh, sekiranya kalian mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kalian dapat berkata kepada gunung ini, 'Pindahlah dari sini ke sana,' maka gunung ini akan pindah dan tiada yang mustahil bagimu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gower yang dikasih Tuhan, Shalom. Ada seorang anak kecil, saya kira usianya 7 tahun. Dan anak ini istimewa sekali. Kenapa istimewa? Karena tiap weekend, tiap Sabtu atau Minggu, ia datang ke toko rohani di gereja dan bertanya kepada petugas yang menjaga, apakah ada produk terbaru. Anak ini mengkoleksi patung Yesus dan Bunda Maria. Dan setiap kali sesudah ia membeli patung dari toko rohani, ia pasti datang
kepada saya untuk memohon berkat atas koleksi terbarunya itu. Saya pernah bertanya kepadanya, "Kak, kok kamu koleksinya patung Yesus dan Bunda Maria sih? Kenapa enggak koleksi figur-figur superhero atau K-pop?" Lalu anak ini mengatakan kepada saya, "Romo, Tuhan Yesus dan Bunda Maria jauh lebih hebat daripada superhero dan K-pop." Jawabannya dahsyat sekali. Pasti saya yakin gedenya nih anak jadi pastor. Koleksinya patung Yesus dan Bunda Maria. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan. Hari ini dalam firman Tuhan kembali dikisahkan peristiwa penyembuhan dan pengusiran roh jahat yang dibuat oleh Yesus. Namun ada yang menarik dalam kisah penyembuhan ini. Dikatakan Yesus menghardik orang yang datang kepadanya dengan perkataan, "Hai kalian angkatan yang tidak percaya dan sesat." Yesus mengatakan hal ini karena kedegilan hati orang banyak yang tidak percaya kepadanya. Mereka sudah melihat berbagai mukjizat, mendengar banyak pengajaran Yesus, namun hati mereka masih tetap tertutup rapat dan tidak mengimani Yesus sebagai Sang Mesias. Yang menarik berikutnya adalah ketidakmampuan para murid Yesus untuk mengusir roh jahat itu. Mengapa para murid Yesus tidak dapat melakukannya? Yesus menjelaskan, "Karena kalian kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sungguh sekiranya kalian mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kalian dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah dari sini ke sana, dan gunung ini akan pindah, dan tiada yang mustahil bagimu." Kurang percaya. Inilah yang menyebabkan para murid tidak mampu untuk mengusir roh jahat. Karena ragu-ragu, bimbang dan tidak percaya. Bahkan kata Yesus, iman sebesar biji sesawi. Artinya iman yang bertumbuh. Biji sesawi itu adalah biji yang paling kecil di antara segala jenis tumbuhan lainnya. Namun benih atau biji sesawi ini ketika tumbuh akan menjadi pohon sesawi yang besar, tingginya mencapai 3 meter. Maka iman yang dimaksudkan oleh Yesus, walaupun percaya akan Tuhan kecil aja, tetapi bertumbuh, maka tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, percaya adalah dasar untuk melihat karya baik Tuhan dalam hidup. Sungguhkah kita telah menaruh iman kepercayaan kita pada Tuhan hingga kita dapat melihat karya-karya Tuhan yang baik dalam hidup? Iman haruslah bertumbuh. Jangan sampai iman kita mandek dan menjadi kerdil. Jangan sampai iman kita hanya menjadi bonsai yang sekedar cantik namun kerdil. Iman haruslah bertumbuh untuk semakin meyakini, percaya dan mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam hidup. Sudahkah kita beriman macam itu? Happy weekend buat kita. Tuhan memberkati kita semua. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.